Niat itu ada syaratnya. Kalau tidak memenuhi syarat ini berarti niatnya nggak sah. Kalau niatnya nggak sah berarti amal ibadahnya nggak sah. Apa syaratnya niat? Syaratnya dia ada 6. Yang pertama, yang berniat itu muslim. Kalau bukan muslim maka niatnya tidak sah, ibadahnya berarti tidak sah. Supaya sah bagaimana? Ya masuk Islam dulu dengan 2 kalimat syahadat. Segala sesuatu ada pintunya. Pintunya Islam itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, baru dia itu niat sah. Dia sholat tapi dia tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat sebelumnya, niat sholat, niatnya nggak sah. Karena apa? Dia belum Islam. Itu yang pertama. Kecuali dikecualikan kalau seumpama seseorang yang masih kecil, seseorang yang kafir, seorang yang non muslim, yang dia itu seorang istri daripada seorang muslim, seorang wanita yang non muslim kawin dengan seorang muslim, boleh tidak? Boleh kalau dia itu Nasrani atau Yahudi. Itu pun dengan syarat-syaratnya, sangat ketat syarat-syaratnya. Tapi kalau yang laki yang Nasrani atau Yahudi ataupun agama lain, lalu yang perempuan muslimah, nggak sah, tidak sah sama sekali. Jadi harus masuk Islam dulu baru dia boleh mengawini seorang muslimah. Tapi kalau seorang muslim boleh mengawini seorang wanita yang Nasraniyah ataupun Yahudiyah dengan syaratnya tentunya. Kemudian seorang wanita muslimah Yahudi atau Nasrani yang dikawin sama muslim ini, ketika dia itu suci daripada haid, ingin disetubuhi oleh suaminya, dia kan harus mandi. Nah, jadi mandinya kan harus niat. Kalau nggak niat nggak sah. Nah, maka niatnya seorang wanita yang non muslim itu supaya dibolehkan bagi laki-laki suaminya itu menyetubuhinya atau tidur bersamanya, itu termasuk yang dikecualikan. Padahal niat itu harus muslim, tapi dia bukan muslim. Tapi supaya diperbolehkan suaminya menggaulinya, maka di sini dimaafkan. Nah, itu ya di antara pengecualian. Kemudian syarat yang kedua, tamyizun nawi, yang niat itu mumayyiz. Kalau belum mumayyiz berarti nggak sah. Seperti apa? Sholat perlu niat. Dilakukan oleh seorang anak yang masih belum mumayyiz, berarti niatnya nggak sah, sholatnya juga nggak sah. Karena apa? Belum mumayyiz. Siapa mumayyiz? Mumayyiz itu adalah anak kecil yang bisa makan sendiri, sudah minum sendiri dan juga cebok sendiri, dan berumur 7 tahun. Sebelum berumur 7 tahun itu namanya ghairu mumayyiz. Kalau ghairu mumayyiz maka dianggap sah kalau dalam misalnya ketika dia mau tawaf kan perlu wudu. Nah, waktu wudu itu gimana niatnya? Digantikan oleh si walinya. Mau haji boleh, umrah boleh. Anak yang masih kecil belum mumayyiz tapi niatnya yang melaksanakannya adalah walinya, bukan dia, itu dimaafkan, dikecualikan. Kenapa? Karena belum mumayyiz. Tapi kalau sudah mumayyiz, bisa makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri, dia sendiri niat dan niatnya dianggap sah. Sehingga apa? Kalau mumayyiz, Bu, bukan mentang-mentang ibu karena ibunya, kemudian ibu mau sholat jamaah sama anak ibu yang berumur 10 tahun, kamu kan anakku, kamu jadi makmumku gitu. Karena dia laki-laki, nggak boleh. Jadi harus yang jadi imam itu yang laki, nggak boleh yang perempuan. Walaupun dia itu masih belum balik, walaupun selama dia itu sudah mumayyiz, boleh jadi imam. Kenapa? Sudah sah niatnya. Nah, jadi kalau sudah mumayyiz dan umur 7 tahun, maka dia boleh berniat, dianggap sah niatnya, dan boleh menjadi imam, boleh sholat sendiri, boleh umrah sendiri, boleh haji sendiri, dia niat. Nah, kemudian itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, tahaggugul muqtadi, yang menyebabkan dia itu niat itu harus jelas. Nah, ini dicontohkan dalam wudu misalnya. Kita ragu, saya ini dalam keadaan suci masih atau sudah batal, sehingga dia mau wudu lagi. Dia masih dalam keadaan ragu, nggak pasti, kemudian dia wudu dengan niat kalau memang saya sudah batal ya berarti ini wudu lagi untuk mengangkat hadas, tapi kalau memang saya masih suci saya niat tajdid. Nggak boleh. Kenapa? Niat dalam keadaan ragu. Sehingga apa yang dilakukan kalau kita itu mau wudu dalam keadaan saya masih punya wudu apa enggak ya, batalkan dulu wudunya supaya niatnya itu setelahnya dalam keadaan sah.
Tapi kalau dalam keadaan ragu, maka dianggap tidak sah. Karena syaratnya yaitu al-jazmu bin niyah, tahaqququl muqtadi itu. Kemudian di antara syaratnya juga adamul idyan bima yunafiha. Jangan sampai melakukan sesuatu yang batalkan niat itu sendiri. Sambil wudu, sambil nyentuh perempuan. Nah, berarti apa? Enggak sah. Sambil sholat, sambil ngomong. Niat, sambil ngomong. Nah, jadi meniadakan sholat, membatalkan pekerjaan itu juga enggak boleh. Nah, di antara syaratnya juga adalah ada muta'liqih. Qad'iha bi syai'. Enggak boleh digantungkan, memutuskan niat dengan sesuatu. Misalnya apa? Allahu Akbar, saya niat sholat, tapi kalau si fulan datang, saya batalkan sholatnya. Nggak boleh. Jadi menggantungkan niat dengan sesuatu, itu nggak boleh. Jadi niat nggak boleh ada takliknya, nggak boleh ada digantungkan pada sesuatu, nggak boleh. Nah, itulah syaratnya niat, itu yang penting. Kemudian yang lebih penting lagi, yang terakhir syaratnya niat, al-ilmu bil manwi. Ini penting sekali, banyak diantara kita yang nggak paham. Apa itu al-ilmu bil manwi? Sebelum kita itu melaksanakan ibadah yang perlu niat itu, kita itu harus tahu dengan seluk-beluknya. Kalau semua kita sholat, kita ditanya, berapa sih rukun sholat? Dia nggak tahu, nggak sah sholatnya. Jangan kita katakan, wah sulit banget sih. Emang kayak begitu, karena prosedurnya seperti itu. Nabi SAW telah bersabda sebelumnya, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Jadi mencari ilmu itu punya wajib bagi setiap muslim. Apa maksudnya? Jadi setiap muslim itu berkewajiban melakukan suatu kewajiban. Sebelum dia melaksanakannya, dia tahu ilmunya dulu. Dia belajar dulu. Belajar sholat itu nggak perlu sampai 1 bulan, nggak perlu sampai mondok dulu, nggak. 1 jam saja ngerti. Tapi kalau dia nggak ngerti sama sekali, dia nggak bisa membedakan antara rukun dengan yang sunnah. Gerakan-gerakannya ini termasuk rukun atau sunnah, dia nggak ngerti, maka nggak sah sholatnya, walaupun dia niat. Karena syaratnya niat itu harus tahu dengan seluk-beluk yang dia kerjakan. Nah, inilah makanya saudara-saudaraku sekalian, ayo belajar. Kita mau kerja, kita mau dagang, itu ada ilmu, ada ilmunya yang harus kita pelajari supaya kita tidak masuk ke dalam pekerjaan ataupun upah yang kita dapatkan itu tidak dihalalkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Itu maksudnya, tujuannya. Dan itu tidak mengambil waktu yang banyak. Itu sangat mudah kok, belajarnya itu mudah. Tapi jangan belajar dengan cara belajar kepada Mbah Google gitu, jangan. Karena kadang-kadang kalau kita dibuka di Google itu kadang-kadang bukan mazhab kita. Nah, jadi kita itu harus ikut salah satu daripada mazhab yang 4, silakan. Nggak ada kewajiban kita ikut mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Ahmad bin Hanbal atau Abu Hanifah, nggak wajib. Silakan mau yang mana saja, tapi dengan syarat kamu harus menguasai sholatnya. Berarti semua seluk-beluk sholat itu ya harus ikut mazhab Syafi'i. Nggak boleh kita campur adukan. Sholat seperti Imam Syafi'i, wudunya seperti Imam Malik misalnya, karena lebih mudah dari Imam Malik. Nggak boleh. Harus semuanya. Jadi konsisten dan komitmen. Itu yang diperintahkan dalam agama.